Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Aniantun Amiroh dari kelas 2 PAIA dengan NIM 24411040205. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ushul Fikih yang dibimbing oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan 5 poin penting dalam ushul fikih. Mari kita mulai. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian ushul fikih baik dari secara bahasa maupun istilah. Nah, ushul fikih terdiri dari 2 kata, yaitu usul yang artinya pokok, fondasi, atau dasar, dan kata fikih artinya paham. Dengan demikian, makna ushul fikih adalah pemahaman terhadap dasar-dasar atau dalil-dalil yang menjadi fondasi hukum syara. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, saya mau jelasin sedikit tentang perbedaan antara fikih dan ushul fikih, karena ini sering banget bikin bingung. Jadi gini, fikih itu adalah hukum-hukum Islam yang sifatnya praktis. Misalnya, bagaimana tata cara wudhu, hukum jual beli, atau aturan dalam waris. Sedangkan ushul fikih itu bukan bicara soal hasil hukumnya, tapi bagaimana cara hukumnya itu ditetapkan. Jadi yang dibahas itu sumber hukumnya apa, bagaimana cara memahami dalil, dan metode ijtihad yang digunakan. Bisa dibilang ushul fikih itu fondasi berpikirnya, sedangkan fikih itu bangunan hukum yang terdiri di atasnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, setelah kita tahu apa itu ushul fikih secara bahasa dan istilah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu sejarah perkembangan ushul fikih. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, ushul fikih mengalami perkembangan yang panjang dan bisa dibagi ke dalam 6 periode utama. Nah, masing-masing periode punya ciri khas tersendiri dalam hal bagaimana ushul fikih dipahami dan dikembangkan. Nah, yang pertama yaitu periode Rasulullah SAW pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Nah, pada masa ini ushul fikih belum berkembang seperti disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tapi dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh Rasulullah melalui wahyu Al-Quran dan sunnah beliau. Nah, semua hukum disampaikan langsung oleh Nabi, sehingga tidak diperlukan metode ijtihad yang rumit seperti sekarang ini. Yang kedua, periode sahabat pada tahun 632 sampai 666 Masehi. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar mulai menghadapi masalah-masalah baru yang belum ada tuntunannya secara langsung. Maka mereka mulai menggunakan ijtihad. Nah, dan inilah awal mula ushul fikih berkembang sebagai alat untuk memahami hukum. Nah, yang ketiga yaitu periode tabi'in pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, pada masa ini perkembangan ushul fikih makin maju dan lebih sistematis. Para tabi'in seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mulai menyusun kaidah-kaidah hukum berdasarkan pengalaman para sahabat dan mulai membukukan dasar-dasar ijtihad. Yang keempat, periode Imam Mujtahid pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, ini adalah masa keemasan ushul fikih. Para imam besar seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menyusun karya-karya penting. Misalnya, Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah yang dianggap sebagai tonggak awal ilmu ushul fikih yang tertulis secara sistematis.
Yang kelima, periode klasik pada tahun 1258 sampai 1500 Masehi. Nah, pada masa ini usul fikih terus dikembangkan menjadi lebih kompleks dan filosofis. Para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyumbangkan banyak karya yang mendalami aspek rasionalitas dan etika dari penetapan hukum Islam. Keenam atau periode yang terakhir yaitu periode modern pada tahun 1500 Masehi hingga sekarang ini. Nah, di era ini usul fikih dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman modern seperti isu-isu sains, teknologi, politik, dan sosial. Ulama-ulama seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho berusaha menyesuaikan metode ijtihad dengan realitas masyarakat kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa usul fikih adalah ilmu yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman dan tetap relevan sampai hari ini. Setelah memahami bagaimana usul fikih berkembang dari masa ke masa, sekarang kita bahas apa saja sumber-sumber yang digunakan dalam penetapan hukum Islam. Dalam usul fikih, sumber hukum itu sangat penting karena dari sinilah semua hukum Islam diambil dan dikembangkan. Yang paling utama tentu saja Al-Quran, yaitu wahyu Allah yang menjadi dasar utama bagi umat Islam. Salah satunya adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama pada satu masa terhadap suatu hukum tertentu. Ijma menunjukkan adanya konsekuensi dalam memahami ajaran Islam. Kemudian ada qiyas, yaitu menganalogikan suatu permasalahan baru dengan yang sudah ada hukumnya selama keduanya memiliki sebab atau ilat yang sama. Misalnya, larangan minuman keras bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan narkoba karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Selain itu, ada beberapa metode ijtihad lain yang penting, seperti istihsan, yaitu memilih hukum yang dianggap lebih tepat atau lebih maslahat dalam kondisi tertentu, meskipun berbeda dengan kaidah umum. Nah, yang selanjutnya ada istishad, yaitu mempertahankan hukum yang sudah ada sampai ada dalil baru yang mengubahnya. Jadi, sumber-sumber hukum dalam usul fikih itu bukan hanya dalil teks, tapi juga melibatkan akal dan kebijaksanaan. Itulah mengapa usul fikih tetap relevan dan bisa menjawab berbagai tantangan zaman modern. Nah, selain sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Sunnah, ada juga konsep penting dalam usul fikih yang sering dipakai menghadapi persoalan modern, yaitu maslahah mursalah dan muqasid syariah. Yuk kita bahas satu persatu. Secara bahasa, kata maslahah berarti manfaat, sedangkan mursalah berarti lepas atau bebas. Maka, maslahah mursalah adalah segala bentuk kemaslahatan yang tidak bisa dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, serta tidak ada dalil khusus yang secara langsung mendukung atau menolaknya. Meskipun begitu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maslahah ini bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, terutama dalam perkara-perkara baru yang belum pernah terjadi di masa Nabi. Contoh maslahah mursalah dalam kehidupan modern antara lain. Yang pertama, pencatatan pernikahan di KUA. Nah, untuk menjaga hak dan status hukum suami istri. Yang kedua, larangan merokok di tempat umum untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, semua contoh tersebut menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kemaslahatan umat meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam dalil nas. Nah, untuk mendukung penggunaan maslahah mursalah dalam menetapkan hukum,
ulama juga merujuk pada maqasid al-syariah sebagai tujuan utama dari syariat itu sendiri. Nah, secara istilah, maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukum. Nah, tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Yang terakhir, ada contoh nyata kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita nggak cuma tahu teorinya aja, tapi juga paham manfaatnya secara praktis. Jadi, memahami usul fikih itu sebenarnya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini membantu kita menafsirkan hukum Islam dengan lebih tepat, mengambil keputusan yang benar, dan juga melindungi diri dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Nah, usul fikih menjadi dasar penting untuk memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta gimana cara menerapkannya sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman sekarang. Misalnya nih, yang pertama, usul fikih bikin kita ngerti dasar-dasar hukum Islam. Nah, kita jadi tahu kenapa satu hukum itu diambil dari Al-Quran atau Sunnah, atau mungkin dari ijma atau qiyas. Jadi nggak asal ikut-ikutan aja. Kedua, dengan ngerti kaidah-kaidah dalam usul fikih, kita bisa lebih bijak dalam ambil keputusan, baik dalam hal ibadah, muamalah, atau bahkan soal etika. Contohnya kayak transaksi digital Shopify, QRIS, dan sebagainya. Itu kan hal baru, dan usul fikih bantu kita menilainya berdasarkan prinsip syariah. Terus yang ketiga, usul fikih juga ngajarin kita buat nggak fanatik sama satu pendapat aja. Karena yang penting itu bukan siapa yang ngomong, tapi dalil dan alasan dibalik pendapat itu. Jadi kita nggak cuma ikut-ikutan, tapi benar-benar paham kenapa satu hukum bisa berlaku. Nah, intinya dengan memahami usul fikih, kita bisa jadi muslim yang nggak cuma taat, tapi juga cerdas dan kritis, apalagi menghadapi tantangan zaman sekarang. Dengan usul fikih, saya jadi lebih paham bagaimana ulama bisa menetapkan hukum, dan bagaimana kita sebagai generasi muda juga perlu berpikir kritis, tapi tetap menghargai dasar-dasar syariat. Ilmu ini ngajarin saya bahwa Islam itu fleksibel, adil, dan bisa menjawab zaman selama kita ngerti ilmunya. Jadi semoga teman-teman juga bisa semangat belajar usul fikih karena ilmunya benar-benar hidup dan bisa jadi bekal dalam mendidik, berdakwah, maupun menjalani hidup sehari-hari. Sebagai penutup tambahan, saya juga ingin mengutip pesan dari Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata, "Barang siapa yang ingin mengetahui fikih dengan mendalam, maka hendaklah ia belajar usul fikih lebih dulu." Nah, dari kutipan ini kita tahu bahwa usul fikih memang jadi kunci penting untuk memahami hukum Islam secara utuh. Buat teman-teman yang ingin lanjut belajar usul fikih lebih mendalam, bisa banget mulai dari kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i atau Al-Mustasfa dari Imam Al-Ghazali. Meski bahasanya berat, sekarang juga sudah banyak terjemahan dan penjelasan ringan. Jadi kita bisa pelan-pelan memahami sesuai kemampuan. Demikian penjelasan saya mengenai usul fikih, mulai dari pengertian, sejarah, sumber hukum, hingga aplikasinya dalam kehidupan modern. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.